Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Ahyar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari SDN 19 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan NIM 2521100623 dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema halal dan haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sudah keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Semoga pembelajaran kita lancar dan mendapat keberkahan, yang dipimpin oleh ketua kita yaitu Iqbal Harahap. Kepada Iqbal, kami persilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Taditu billahi wa billahi kita wa bil Muhammadin tabiyyah wa rasulah rabbil Ya, baiklah. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Kenapa dia tidak hadir? Oh, udah kita doakan sama-sama supaya dia cepat sehat dan bisa kembali belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Anggra. Kepada Anggra, Anggra silakan. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sana dari Bandung ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mereview terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang saling memaafkan. Ada yang ingat apa arti kata maaf? Maaf artinya menghapus dosa-dosa kecil. Tepuk tangan untuk Jaki, masih ingat? Oke. Selanjutnya, di pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang halal dan haram. Oke, ada yang tahu tentang halal dan haram? Ada? Oke, tepuk tangan untuk Iqbal. Halal adalah sesuatu yang boleh kita lakukan, dan yang haram adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu, oke? Tepuk semangat ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, Bapak harap semuanya semangat pada pagi hari ini. Oke, pada bab ini Bapak akan mengajarkan tentang hukum halal dan haram. Nah, di sini ada hukum halal dalam Islam dan ada hukum haram dalam Islam. Apa saja yang halal dalam Islam? Ada yang tahu? Ada jenis makanan, zat, ada sesuatu yang tidak boleh, ada yang boleh. Contohnya, yang halal dalam makanan, sayur, buah, boleh dimakan. Tapi kalau darah, daging babi, bangkai, itu tidak boleh dimakan. Haram hukumnya. Oke. Nah, ini ada pengertian halal. Halal itu segala sesuatu yang apabila kita gunakan atau kita makan tidak akan mendapat dosa. Nah, itu contohnya seperti tadi, makanan sayuran, buah-buahan, hewan yang disembelih atas nama Allah, itu kita makan tidak berdosa. Bahkan kita dapat pahala karena mengikuti sunnah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dalil yang mengajarkan konsumsi makanan halal, yaitu ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 168. Konsumsi halal terbagi dua, yaitu makanan dan minuman. Apa contoh makanan yang halal? Tuh, sayur, itu tengok ada buah-buahan, minuman. Kalau makanan yang ada label MUI-nya, itu ada bacaannya halal di situ, baru boleh dikonsumsi atau dimakan. Berarti kalau tidak ada, tidak boleh, tidak halal. Terus juga ada minuman. Minuman juga begitu. Yang halal itu minum
air putih itu nggak pakai label lagi, itu sudah halal. Kalau yang pakai label berarti dia ada tulisannya di bawahnya itu halal. Kalau itu boleh diminum. Berarti kalau tidak ada labelnya tidak boleh. Itu yang kemasan ya. Kalau yang tidak kemasan seperti air putih itu halal. Dan selanjutnya ini ada definisi makanan halal merupakan yang diperbolehkan dalam agama Islam yang untuk dikonsumsi, bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Makanan yang halal ini ada halal dalam mendapatkannya, halal dalam hal zat makanannya, halal dalam proses pengolahannya, halal dalam mendapatkannya. Dapatkannya tidak dicuri, tidak diambil milik orang lain. Terus halal dalam zat makanannya. Dalam zat makanan itu tidak ada campuran, contohnya lemak babi, itu tidak boleh. Terus halal dalam proses pengolahannya. Dalam pengolahannya tidak boleh juga dicampur dengan hal-hal yang haram. Contohnya tadi seperti lemak babi atau dicampur dengan daging anjing atau hewan yang dipotong tidak menyebut nama Allah, itu juga tidak boleh, haram. Dan selanjutnya ada dalil makanan halal yang baik dan bergizi mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Ini dah kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 23-51. Nah, dengan ini ayat Allah menjelaskan bahwa makanan yang baik-baik itu orang yang ini nanti kehidupannya lebih baik, beramal soleh, jadi bekerja. Jadi kalau makanan yang nggak halal nanti dipertanggungjawabkannya di akhirat. Susah dia ibadah, badannya jadi sakit karena memakan makanan yang haram. Oke, selanjutnya ini ada jenis makanan yang halal. Satu, hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan lain-lain. Ini juga halal tapi harus disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. Ada hewan yang hidup di air, hidup di darat, itu tidak boleh dimakan. Contohnya buaya, biawak, kura-kura, kodok. Tapi kalau untuk obat boleh digunakan hanya untuk sekali pemakaian. Terus yang ketiga, jenis buah-buahan yang bijinya tidak membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, dan jagung. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang berbahaya. Contohnya kecubung. Kecubung itu kalau dikonsumsi kita jadi mabuk, nggak boleh dimakan. Memabukkan itu, jadi haram. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang tentang pembelajaran halal dan haram. Sekarang marilah kita menonton video bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan seperti apapun tetap hukumnya haram.
Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame. Setelah kita menonton video tadi, kita lanjut ya. Yang ketiga, terbiasa menaati peraturan dan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapatkan manfaat. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan mudarat. Terus manfaat mengkonsumsi makanan halal yang pertama yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari penyakit, mendapat ridha Allah, memiliki akhlak yang baik. Terus dampak mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama yaitu bisa mengganggu kesehatan badan, pikiran, dan jiwa. Yang kedua, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal ibadah kita tidak diterima. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa kita. Yang kelima, merusak amal-amal soleh. Selanjutnya, dari pemaparan video dan kita pelajari tadi, adakah anak-anak Bapak yang kurang paham? Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk angkat. Oke, mengapa kita harus menjauhi makanan yang haram? Ada yang bisa tanya? Yang bisa dijawab? Ya, angkat tangan sayang, berdiri. Karena tidak diperbolehkan dalam Islam. Tepuk tangan. Kita kasih tepuk mantap, bom mantap, mantap. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh ya, silakan Maria. Apa hukum memakan makanan hasil mencuri? Ada yang bisa jawab? Oke. Karena haram. Memakan makanan hasil mencuri itu adalah haram dan bisa merusak amal ibadah. Oke, kita kasih tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak bisa jawab, Bapak yang jawab. Maksud makanan yang haram itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oke, selanjutnya Bapak akan memberi tugas kelompok untuk dan buat nama kelompoknya masing-masing. Buat nama kelompoknya, buat nama-nama kawannya, terus nanti tempel hasilnya. Membuat ininya, kerja kelompoknya dikelompokkan yang mana makanan halal dan mana yang makanan haram. Ini kan ada gambarnya. Digunting, dibuat atasnya halal, ditempel mana makanan yang halal, dikelompokkan, dan dibuat di sebelahnya haram. Yang mana makanan haram digunting, lalu ditempelkan di bacaan yang haram. Dikelompokkan dia yang perbedaannya mana yang halal dan yang haram. Mengerti? Oke, sekarang kita kerjakan. Waktunya Bapak kasih 10 menit. Baru dibuat sini bacaannya halal dan haram, nanti tinggal tempel yang mana halal kelompokkan, yang mana haram kelompokkan.
Oke? Buat nama kelompoknya. Sini bintang akhlak. Ya boleh. Habis itu buat nama-nama kawannya semua di sini. Ya. Waktunya sudah habis, sudah siap semuanya? Ada siapa yang pertama mau mempresentasikan ke depan? Oke, silakan kasih tepuk tangan. Oke. Iqbal sini, Bang. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Soleh. Kami berpresentasikan tentang perbedaan halal dan haram. Sebelum kami presentasikan, kami ingin membuat yel-yel. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Lanjutlah kita. Oke. Halal dan haram adalah, sedangkan yang halal adalah yang kita konsumsi setiap hari. Sedangkan yang haram bila tidak diperbolehkan untuk upamannya atau pemeliharaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu kayaknya capek. Sekarang kita speaking dulu, berdiri semua berdiri. Oke. Tangannya gini semua. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup sambil silang tangan. Tutup buka sambil tepuk tangan. Digiling-giling sambil tertawa. Digiling-giling sambil menangis. Digiling-giling sambil melompat. Hore! Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjut kembali ya. Bapak punya post-it. Bagaimana pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan? Apakah menyenangkan? Apakah gembira? Ataukah kamu sedih? Ataukah kamu ngantuk? Ataukah kecewa? Ataukah banyak tertawa? Ataukah menangis? Nah, dituliskan perasaannya di kertas kuning ini, lalu nanti ditempel di kertas yang warna biru yang kosong. Dituliskan perasaannya di situ. Perasaannya dan namanya. Dituliskan namanya dan perasaannya apa di situ. Entah senang, bahagia, sedih, kecewa, entah mengantuk, entah lapar. Perkembangan kajian kelompok Al-Soleh dan kami ingin mempresentasikan tentang perbedaan halal dan haram. Sebelum itu kami ingin membuat yel-yel. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Baiklah, selanjutkan. Sedangkan yang halal seperti yang kita konsumsi setiap hari. Kalau yang haram tidak bisa kita konsumsi. Marilah kita sebutkan nama hewan-hewan yang kita konsumsi. Halal adalah seperti sapi, domba, ayam, unta, dan sebagainya lain seperti buah-buahan, makanan, dan kulit. Sedangkan yang haram adalah ikan, babi, tikus, anjing, babi, tikus, dan seperti ini buatlah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak bapak sekalian yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, sekarang silahkan
tempelkan hasil kerja kelompoknya di depan, yaitu untuk kelompok anak soleh yang pertama. Silahkan tempelkan di depan. Buat di sini. Ini. Jangan kena ini. Oke. Tuh. Sudah. Sudah? Oke? Oke, sekarang kelompok Cahaya Iman. Coba. Tempelkan. Tengah. Buat di sini, oke. Ambil itu lemnya. Ini kan ada lemnya. Kan? Ini lagi lemnya. Kurang. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok Bintang Akhlak. Dan inilah hasil dari diskusi kerja kelompok kita. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, pembelajaran kita hari ini yang telah Bapak sampaikan melalui video, melalui media pembelajaran. Apakah kamu merasa senang atau bahagia? Tuliskan di kertas post-it ini, lalu nanti kita tempelkan di depan. Tulis dulu. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh tempel ke depan satu-satu. Satu-satu. Itu yang kosong. Tempel di depan. Oke, duduk kembali. Gantian ya. Oke, silakan bergantian. Oke, selanjutnya.
Ada lagi yang belum? Oke. Baiklah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah tentang halal semua yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan yang haram semua yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, maupun dari zatnya, dari caranya, atau dari sifat barangnya, itu yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kita harus saling mengingatkan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari dosa-dosa yang kita makan, karena nanti semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan untuk Bapak juga, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak ingatkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin atau pemimpin khalifah di masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa sebelum pulang. Ketua, silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Oke, kembali ke Tuhan. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah pelajaran kita pada pagi hari ini. Malah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.